wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hikmatan wa ansur 'alaina rahmatan ya dzal ikram. Bulan jemaah sekalian, kita masih bisa bertemu setelah sekitar libur 2 bulan setengah ya kita kajian. Terakhir kita kajian di bulan Sya'ban tentang daurah persiapan Ramadan, tentang fikih puasa dan juga fikih-fikih sebelum Ramadan. Selama Ramadan kita libur karena fokus beribadah. Terus kemudian Syawal pun sama, sebagian besar mudik ya. Dan sekarang kita bisa lanjut kembali di bulan Dzulqa'dah. Sebenarnya kajian pertama itu harusnya pekan kemarin, kata Allah. Sudah berangkat sebenarnya, Anda sudah berangkat ya, tapi kata Allah hujannya sangat besar ya. Jadi merantai kemarin ya, hujannya sangat besar sehingga kajian materi kali ini kita bisa sampaikan di pertemuan kali ini, insyaallah ta'ala. Nah jamaah sekalian, jangan lupa ya, bahwasanya kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, semua yang ada di dunia terlaknat semuanya. Terus apa yang tidak terlaknat? Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Jika kita ingin tidak terlaknat di dunia, maka kita banyak berzikir kepada Allah SWT. Wa man wala, dan juga ibadah kepada Allah. Itu yang kedua. Au alim, atau yang mengajarkan ilmu, au ta'alim, atau yang mempelajari ilmu. Apa yang dimaksud dengan la'nat? Ya bisa jadi gelisah ya. Jika kita hidup tanpa ilmu, tanpa zikir, tanpa ibadah, tanpa belajar, tanpa mengajarkan, maka bisa dipastikan kita ini hidupnya gelisah. Karena Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Oke jemaah sekalian, sebagaimana yang sudah di-share di grup ya, grup WhatsApp info kajian Al-Haramain, bahwasanya insyaallah kita akan membahas tentang nikmat dunia dan juga nikmat surga, kita bandingkan. Dan penting kita membahas tentang akhirat karena Nabi SAW sering mensandingkan antara beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, banyak sekali hadis-hadis yang Rasul sandingkan antara Allah dan Rasul. Karena dengan iman kepada hari akhir maka kita ingat bahwasannya kita ini kehidupan yang sebentar. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yajuzu dzalika." Usia umat Nabi SAW itu antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melewati itu semua. Kebanyakan di bawah dari usia itu. Oke jemaah sekalian, tanpa berpanjang lebar ya, bahwasannya Nabi SAW pernah berdoa ketika beliau kesulitan di Perang Khandaq. Pada saat itu musim dingin, tidak ada makanan, dan juga para sahabat menggunakan batu untuk mengganjal perutnya karena saking laparnya. Dan ternyata Nabi SAW mengganjal dengan 2 batu. Ketika para sahabat ingin memperlihatkan kelaparannya kepada Nabi SAW, ternyata Nabi SAW malah mengganjal pakai 2 batu. Beliau lebih tahan makan lagi dan beliau lebih lapar lagi. Ketika Perang Khandaq, ketika gelisah, sedih, 10.000 pasukan akan menyerang kaum muslimin di kota Madinah, diancam, diserbu dari semua daerah, orang Quraisy, orang Yahudi, orang Arab Bani Ghatafan. Pokoknya di Perang Khandaq itu luar biasa. Apalagi mereka capek membangun parit, membangun selokan yang lebarnya 5x5, dalamnya 5 meter, lebarnya 5 meter. Lelah luar biasa. Apa yang Nabi SAW beliau katakan? Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan para ulama seperti Syekh Utsaimin, beliau mengatakan tidak hanya ketika melihat kesulitan saja membaca doa ini, tapi ketika melihat kenikmatan dunia, ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat banyak, mobil sangat megah, rumah sangat besar, dan seterusnya, maka kita berdoa, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Ya Allah, tidaklah kehidupan yang abadi kecuali kehidupan
akhirat. Kayaknya sekalian, ketika seorang bermaksiat, maka dia seyogianya dia jahil, dia bodoh tentang kenikmatan akhirat. Makanya Nabi Yusuf pernah berkata ketika dirayu oleh para wanita Mesir, ya, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara itu lebih aku cintai dibandingkan yang mereka serukan kepada diriku. Wa ila tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa aku minal jahilin. Kalau kau tidak palingkan diriku dari mereka, maka aku termasuk orang yang bodoh. Terus Allah berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya taubat itu kepada Allah bagi orang yang beramal buruk dengan jahalah, dengan kebodohan. Sekali lagi, orang yang bermaksiat adalah seyogianya orang yang bodoh, dia tidak mengetahui akhirat. Ya contoh misalkan, dia berzina, mungkin hanya 5 menit atau mungkin hanya 10 menit, tapi dia mengorbankan nikmat bidadari yang sangat indah yang kita setir sedikit ya insyaallah taala tentang kajian kali ini. Dan juga Allah berfirman tentang dunia, qul mata'ud dunya qalilun. Katakanlah nikmat dunia itu kecil. Mata secara bahasa adalah kenikmatan yang ada expirednya. Dunia itu semuanya expired. Mobil expired, motor expired, terus mesin. Terus kemudian ya semua alat expired. Handphone 5 tahun kemudian tidak bisa update. Semua expired, itu kenikmatan dunia. Semua expired. Bahkan istri, kata Nabi SAW, khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Sebaik-baik kenikmatan dunia yang bisa expired adalah istri. Istri expired. Kalau misalnya dia meninggal expired. Sama suami yang expired kalau dia meninggal ya. Jadi sekali lagi, dunia itu akan expired, akan habis dan kenikmatan sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Ada akhirat maka lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ya tapi walaupun kita tahu bahwasanya dunia itu expired ya, tapi kadang kita sering condong kepada dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Allah berfirman dalam surat Al-A'la ayat 16 sampai 17, engkau masih mengutamakan dunia. Wal akhiratu khairu abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Terus juga Allah berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Wahai Muhammad, jangan engkau jadikan matamu itu melihat kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang yang diberikan nikmat zahratal hayatid dunya. Bunga mawar dunia, bunga melati dunia. Dunia itu seperti melati, sangatlah indah, sangatlah harum, tapi cepat layu. Ya. Linaftinahum fi, padahal kami uji mereka dengan hartanya. Warizqu rabbika khairu abqa. Rezeki Allah yaitu surga lebih baik dan juga lebih kekal. Ya. Nah makanya sekarang kita masuk ke 5 tentang perbandingan. Ada 10 ya, 10 poin. Bahwasannya dunia dan akhirat itu kita bandingkan. Makanya Nabi SAW bersabda, wallahi ma dunya fil akhirah. Tidaklah perbandingan dunia dan akhirat, nah surga maksudnya, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarjib. Seperti orang menyelupkan jarinya, jari telunjuknya ke lautan. Laut sangat luas ya sama sekalian ya. Bumi ini 2/3 laut. Dicelupkan terus diangkat lagi, itulah kenikmatan dunia. Ia tidak sampai 1 tetes, atau kita anggaplah 1 tetes. 1 tetes tidak ada bayangan, tidak ada bandingannya dibandingkan lautan yang sangat luas ya. Jadi sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sepopularitas kita, sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyaknya harta kita misalkan, senikmat-nikmat kita di dunia, itu gak ada apa-apanya itu dibandingkan di surga. Itu cuma 1 tetes dibandingkan lautan yang begitu luas. Ada lagi ya sekalian, itulah dunia. Bahwasanya dunia ini sangatlah hina. Makanya di hadis Nabi SAW, dunia itu lebih hina dibandingkan sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia itu tidak hina, ngapain Allah kasih minum orang kafir ya? Itu ada hadis begitu ya, kurang lebih maknanya. Karena saking hinanya dunia, Allah kasih itu dunia kepada orang kafir, kasih minum orang kafir, kasih harta orang terkaya orang kafir ya. Karena saking hinanya dunia dan saking jauhnya dibandingkan akhirat. Makanya disebut dunia dari kata gunung. Dunia. Bisa 2 maknanya. Dunia, gunung itu artinya dekat. Dunia itu paling bawah ya, paling bawah dunia, paling hina.
dekat, ada sebentar. Paling hina karena ya gitulah dunia ya. Mata kan kenikmatan yang sebentar, tiba-tiba game over, seperti permainan lain, main game over, beres. Ya, itulah dunia ya. Jadi sekali lagi kita, ya itulah dunia ya. Tadi seperti tadi, yang orang sombong-sombongan di situ, yang mungkin gibah-gibahan di situ, mungkin celah-celahan di situ, saling olok-olokan di situ, saling bunuh-bunuhan di situ, itu yang dicari. Cuman seuprit, setetes dari lautan yang sangat luas, itulah dunia. Makanya Nabi SAW sabda, "Wala mu'idu saw'a ahadikum fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha." Tempat sabuk, tempat cambuk salah satu kalian. Cambuk itu kecil sekali ya. Jadi wadah cambuk itu yang ada di surga, yang kalian miliki, itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi yang dunia ini sekali lagi jamaah sekalian ya, kita memang sering mengingatkannya. Ya jangan sampai kita ini sibuk kerja atau sibuk beraktivitas, sibuk bergaul, lupa dengan dunia, padahal lupa dengan akhirat. Kita di dunia ini sebentar sekali, tidak terasa. Awalnya kecil tiba-tiba dewasa. Awalnya dewasa tiba-tiba tua. Awalnya 30 tahun tiba-tiba 60 tahun. Udah dekat aja, mau ngapain lagi? Tiba-tiba 70 tahun, itulah dunia. Sangat singkat ya. Makanya terakhir ya, sebelum kita membahas tentang 10 poin perbedaan dunia dan akhirat. Makanya para orang soleh di zaman Qarun ya, mereka menasihatkan Qarun, wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepada dirimu berupa harta, wahai Qarun, al-akhirah, carilah dunia, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa dunia. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Dan begitu juga dengan perkataan Amr bin As ya. Jadi ketika Rasulullah menunjuk Amr bin As menjadi panglima, maka Rasulullah bilang, ya, nggak apa-apa cari harta, wahai Amr bin As. Ketika perang ya, kata Amr bin As, saya demi Allah, saya tidak mau harta sedikit pun ketika perang. Terus apa kata Nabi SAW? Ya Amr, ni'mal malu salih lil rajul salih. Sesungguhnya sebaik-baik harta yang baik adalah untuk manusia atau untuk laki-laki yang saleh. Oke, sekarang kita pembahasan tentang 10 poin penting yang komparasi antara kenikmatan dunia dan juga akhirat. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "A'dadtu lil ibadi as-salihin." Aku siapkan hamba-hambaku yang saleh, ma la 'ainun ra'at, suatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, tidak kebayang, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar sama siapapun. Walaupun akan kita dengar ya hadis-hadis Nabi SAW tentang kenikmatan surga yang begitu indah, tapi tetap aja nggak kebayang yang aslinya. Wala khatara 'ala qalbi basharin, yang tidak pernah terfikirkan oleh seorang hamba. Di surga ada sungai, di dunia ada sungai. Di surga ada wanita, di dunia ada wanita. Di surga ada emas, di dunia ada emas juga. Di surga ada khamar, di dunia ada khamar juga. Apakah sama? Jawabannya jauh sekali. Akan kita bahas hadis-hadisnya insyaallah taala. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata ya, "Laisa fil jannati syai'un," tidaklah di surga, "mimma fid dunya illa rasma," kecuali tidaklah sesuatu hal yang ada di surga itu kecuali cuma namanya doang sama. Tapi beda. Makanya ketika Nabi SAW pernah sholat gerhana, beliau tiba-tiba ingin mengambil sesuatu. Ternyata ketika para sahabat bertanya, ketika beliau beres salamnya setelah sholat gerhana, "Apa yang kau raih wahai Nabi SAW?" Kata Rasulullah, "Saya melihat buah di surga." Buah di surga. Kalau tidak salah kurma. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya kalian makan buah ini di dunia, maka kau tidak akan mendapatkan nikmat sedikit pun karena saking enaknya buah tersebut. Jadi betul, namanya sama, namanya apel, tapi nikmatnya jauh berbeda dibandingkan nikmat di surga. Contoh ya, ma fil jannati sajarah, tidaklah ada pohon di surga illa wasaquha min dhahab, kecuali batangnya dari emas. Kita nggak pernah lihat pohon batangnya emas. Dan masalah ini masih surga, bukan masih dunia, jelas berbeda. Contohnya dalam surat wa qawali min fiddah. Jadi qarurah
Qarurat itu maksudnya gelas-gelas ya. Gelas-gelas dari perak. Perak tembus pandang atau tidak? Di dunia? Tidak, tapi di surga peraknya tembus pandang ya. Itulah. Jelas ya, jadi di surga itu beda sekali nikmatnya dibandingkan di dunia ya. Terus juga Nabi SAW bersabda, labidatun min fiddah, batu-batanya dari perak. Wa labidatun min zahab, semennya dari walabidatun min zahab. Ada batu-bata yang dari emas, ada yang dari perak. Wa milatu al-misr al-adfar, semennya terbuat dari minyak kasturi begitu harum. Wa hasbu'a al-lu'lu, kerikilnya mutiara yang sangat mahal. Wal yaqut, berlian yang sangat mahal, ratusan juta. Wa turbatu al-za'faron, tanahnya terbuat dari saffron. Saffron itu yang merah-merah yang begitu indah ya. Luar biasa ya. Makanya satu lagi ya, buka 5 ya. Kata Nabi SAW ya, walau anna imra'atun min nisa'i ahli jannah, kalau seandainya ada wanita penghuni surga, ittala'at ilal ardh, nongol di muka bumi, la adha'at ma bainahuma, maka akan menyinari seluruh muka bumi ini. Jadi pada wanita surga nih, nongol sedikit ya, itu bumi itu langsung terang ya, yang tadinya malam gelap jadi terang seluruh bumi. Wa malakat ma bainahuma rihan, dan akan diharumkan semerbak begitu harum. Satu bumi ini harum luar biasa ya. Yakni al-humam, ya apa kata Rasulullah SAW, wala nasifuha, yakni al-himam, kerudungnya ya, wanita surga khairu min ad-dunya wa fiha, lebih indah dibandingkan dunia dan seisinya ya. Kerudungnya doang, bagaimana pipinya, bagaimana matanya, ajib ya, luar biasa di surga ya. Terus juga ada di hadis yang lainnya bahwasanya ada seorang bidadari memakai 70 gaun. Saking putihnya batisnya tembus dari 70 gaun tersebut. Itulah di surga ya, luar biasa ya. Ma tashtahil anfus, apa yang diinginkan langsung terwujudkan ya. Jadi kalau misalnya ingin apa ya? Ingin mobil langsung muncul sekejap ya. Waktu apa di surat di surat di surat Al-Waqiah apa? Wa tayr, gimana ayatnya? Surat apa? Wa tayr ya, burung ya. Nah itu kata para ulama menafsirkan surat Al-Waqiah tadi. Ketika seorang penghuni surga ingin burung, lihat burung tuh ya, burung panggang, masuk burung panggang jadi. Pengen sate burung, masuk jadi sate gitu. Luar biasa di surga ya. Pokoknya benar-benar di luar alam kita ya. Tadi kata Nabi SAW, malah ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat, wala udhun sami'at, kita udah dengar. Ternyata yang kita dengar itu gak ada apa-apanya dibandingkan nikmat surga yang sesungguhnya. Jadi ketika Nabi SAW mensifati surga begitu indah, Allah mensifati surga begitu indah di Al-Quran, tetap aja yang sebenarnya adalah lebih indah dibandingkan yang kita sampaikan tadinya. Oke, perbandingan pertama antara nikmat surga dan nikmat dunia. Kenikmatan surga akan sirna, kenikmatan dunia akan sirna ya. Adapun nikmat surga kekal abadi. Makanya Allah berfirman, ma 'indakum yanfad, yang di sisimu akan lenyap. Wa ma 'indallahi baq, yang di sisi Allah akan kekal. Kullu man 'alaiha fan, semua yang akan di muka bumi ini akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ya. Makanya gini ya, ini perumpamaan ya. Yang kekal itu lebih nikmat. Contoh misalkan, ada orang ditawari dua mobil ya. Yang satu mobil Alphard cuma sebulan, yang kedua mobil Avanza tapi selama-lamanya. Pilih yang mana? Ya pasti pilih yang Avanza kalau selama-lamanya. Ya walaupun Avanza gitu, pasti pilih yang selama-lamanya. Begitu kan? Ya. Alphard sebulan, ya buat apa cuma sebulan doang ya. Apalagi kalau dia sebulan kilo doang misalkan, nggak dia pakai kemana-mana, ya udah habis itu. Banyak ya. Pasti orang yang cerdas sekarang memilih Avanza selama-lamanya. Apalagi nikmat surga. Di dunia nikmatnya biasa aja, di surga nikmatnya lebih luar biasa. Berarti pola pikirnya kebalik ya. Di dunia itu Avanza 1 bulan, di surga itu Alphard selama-lamanya. Itulah nikmat surga ya.
Sekali lagi jangan sampai kita tertipu dari dunia, kita lupa dengan akhirat. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak Allah menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk gaya-gayaan di dunia, bukan untuk habis-habisan waktu di dunia, bukan untuk sombong-sombongan di dunia, bukan untuk apa lagi ya, habis-habisan waktu ya, ketawa-ketawa ini, terus nongki sana nongki sini ya, maksiat sana maksiat sini, gibah sana gibah sini, celah sana celah sini. Itu bukan kehidupan kita di dunia, bukan itu yang kita cari. Tapi yang kita ngaji, kita beribadah, kita sedekah, kita berbuat baik kepada orang lain, itulah kehidupan kita di dunia. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'ir kalimatun nabiy. Sejujur-jujurnya perkataan ini adalah perkataan Ghalib bin Rabi'ah. Apa perkataan dia? Allah kullu syai'in ma khala Allahu batil. Sesungguhnya semua selain Allah itu sirna. Wa kana ummiyatu bin Ubay as-salatu Islam. Jadi gini, mengenai cerita sedikit ya. Jadi begini, Utsman bin Affan ketika itu beliau hijrah ke Habasyah. Nah singkat cerita, karena ada kejadian orang-orang Quraisy itu mereka sujud ya ketika dengerin Nabi SAW baca surat An-Najm, maka disangka orang-orang yang ada di Habasyah itu, kaum muslimin yang ada di Habasyah, disangka orang Quraisy itu sudah masuk Islam. Ternyata enggak, prank ya. Mereka belum masuk Islam, mereka sujud aja karena mendengarkan lantunan surat An-Najm yang begitu indah. Nah singkat cerita, Utsman bin Affan ini dia masuk ke kota Madinah, kota Mekah ya, dilindungi oleh Al-Walid bin Mughirah. Dan dia masuk duduk di salah satu majelis orang Quraisy ya. Nah tiba-tiba Nabi bin Rabi'ah, dia dulu kafir ya, masih Quraisy ya, dulu masih kafir Quraisy Nabi bin Rabi'ah ini. Tapi setelah itu dia masuk Islam ya. Dia mengatakan, Allah kullu syai'in ma khala Allahu batil. Sesungguhnya semua selain Allah itu akan sirna. Terus kata Utsman bin Affan, "Sadaqta, kau benar." Ya. Terus setelah itu dia bilang lagi, "Wa kullu na'imin la mahalata za'il." Seluruh kenikmatan pasti akan sirna. Terus kata Utsman bin Affan, "Kadzabta, dusta kau. Wa na'imud dunya la yafna." Karena nikmat surga itu tidak akan sirna. Paham ya masalahnya? Nih luar biasa ya. Akhirnya Nabi bin Rabi'ah ngambek dia. Lah, emang siapa suruh mencela saya? Ya akhirnya Utsman bin Affan dia ditonjok ya sehingga matanya biru ya. Itulah itu kisahnya ya. Jadi intinya kata Nabi bin Rabi'ah yang dia dulu masih kafir, dia ahli syair, setelah itu dia masuk Islam, semua selain Allah itu akan sirna. Terus kata Utsman bin Affan, betul, semuanya selain Allah sirna. Terus kata ini kata dia, wa kullu na'imin la mahala tazailu. Seluruh kenikmatan pasti akan sirna. Kata Utsman bin Affan, kadzabta, dusta kau. Karena nikmat surga itu tidak akan sirna. Nikmat surga itu akan selama-lamanya. Oke, jadi luar biasa ya. Makanya Allah berfirman ya dalam surat Al-Qasas, "Wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatud dunya wa zinatuha." Tidaklah yang Allah berikan kepada dirimu wahai manusia harta yang begitu banyak, popularitas, terus juga kewibawaan di dunia. Famata'ul hayatud dunya itu cuma nikmat dunia aja. Nikmat yang expire. Wa zinatuha qinah dunia. Wa ma 'indallahi khairu wa abqa, yang di sisi Allah yaitu surga lebih baik dan juga lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal wahai para manusia? Ya, terus juga Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ya, ayat 20. Ya'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun. Hanya saja kehidupan dunia itu hanya main-main. Sebagian ahli tafsir Allah menjelaskan tentang tahapan manusia. La'ibun, ketika kecil dia main-main. Walahun, nambah dewasa sedikit, remaja, lahun, sia-sia. Nongki sana, nongki sini. Wazinatun, nambah dewasa lagi, dia memperindah dirinya supaya lebih ganteng, supaya lebih keren, supaya lebih cantik. Wa tafakhurun bainakum, setelah itu mulai bangga-bangga. OKJ ya, orang kaya, OKB ya, orang kaya baru. Mulai bangga-bangga nih. Ya. Alhamdulillah saya sudah punya harta di sini, harta di sana, rumah saya ada banyak. Wa takasuru fil amwali wal aulad. Sudah mulai usia 50 tahun, sudah mulai cucu. Banyak-banyak harta, alhamdulillah saya sudah punya perusahaan ini, anak saya sudah kuliah di sini. Itulah dunia ya. Tiba-tiba tewas ya. Terus mereka apa? Kamasani dhaifin a'jabal kuffar wa
nabatu wa thumma yahij, seperti air hujan yang menumbuhkan pepohonan, yang membuat senang para petani, thumma yahij, kemudian mengering. Fatarahu musfarra, kau melihat itu menjadi kuning, thumma yakunu hutama, kemudian lenyap pura dunia. Indah, tiba-tiba mati, tiba-tiba gak bau amal soleh, tiba-tiba disiksa di atas kubur, di alam kubur ya, paling berbilang ya. Jadi sekali lagi, poin yang pertama, kenikmatan dunia akan sirna, sedangkan kenikmatan akhirat akan kekal abadi. Orang yang cerdas, dia akan mencari kenikmatan yang kekal dibandingkan kenikmatan yang sirna, apalagi tidak sempurna ya. Oke, poin kedua, kenikmatan dunia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Sedangkan kenikmatan surga pasti sempurna. Iya jelas ya, tidak ada yang sempurna. Kita sebutkan ayatnya dulu ya sebelum kita berikan contoh. Allah berfirman, "Masalul jannati allati wu'idal muttaqun." Permisalan surga yang diberikan kepada orang bertakwa, fiha anhar min ma'in ghairi asin. Ada sungai-sungai yang tidak berubah rasanya ya. Jadi benar-benar enggak berubah gitu ya. Baunya juga enggak berubah. Kalau air di dunia, air terpendam, air yang tidak mengalir itu akan berubah, akan berlumut ya. Wa anharu min labanin lam yatabayyana ta'mu. Ada sungai dari susu. Susu mahal ya. Ini sungai dari susu. Tidak berubah rasanya. Di dunia susu asli yang susu murni itu tempatnya basi ya, benar? Atau besoknya basi susu ya. Di surga enggak basi. Karena nikmat surga itu sempurna, nikmat dunia tidak sempurna. Wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada sungai-sungai khamar yang nikmat bagi para peminum. La yusaddauna anha wa la yusifun. Tidak bikin pening kepala. Kalau di dunia minum khamar pening. Jadi seperti orang gila ya, enggak sadarkan diri. Di surga nikmat luar biasa. Wa anharu min 'asalin musaffa. Dan juga ada sungai-sungai dari madu yang murni, yang benar-benar nikmat. Insyaallah ya. Di surga seperti ini ya. Terus juga sungai di surga itu tidak ada pahitnya, tidak ada apa. Jadi sungai itu ya ini sebelahan, sungai susu nih. Sebelah kita ada sungai gitu, surga kayak gitu ya. Jadi tajri min ghairi ukhdud. Surga itu sungainya mengalir tanpa ada parit-parit, tanpa ada selokannya. Jadi kalau ada sungai susu langsung minum ya sebelahannya. Ada sungai madu langsung kita minum sebelahan. Itulah surga yang luar biasa ya. Jadi nggak perlu effort untuk mendapatkannya. Walau fiha min kulli thamarat, dan bagi mereka semua buah-buahan ada tanpa mengenal musim. Durian mahal sekarang kalau musim ya. Mangga mahal kan? Nggak musim. Kalau lagi musim 10.000 ada kilo. Sekarang mahal 50.000. Jadi di surga itu apa di dunia itu ada musim-musimnya. Nggak kekal gitu ya. Ya begitu ya. Contoh misalkan tentang bidadari. Jadi gini ibu ya, biar nggak tersinggung ini. Wanita soleha itu, kalau dia memang benar-benar soleha, taat kepada suaminya, maka dia akan lebih indah dibandingkan bidadari. Seperti kata para ulama, seperti bidadari seperti butiran pasir yang ada di lautan, tidak digerakkan sedikit pun, begitu kecilnya, begitu tidak terlihatnya. Jadi wanita dunia, wanita soleha, jika dia benar-benar soleha, maka dia lebih nikmat, lebih cantik, lebih luar biasa dibandingkan bidadari. Oke, sekarang kita bahas tentang nikmat surga yang begitu sempurna ya. Fihinna qasiratul tarf lam yatmithunna insun qabla wala. Di surga itu ada bidadari dengan pandangannya. Jadi tidaklah mereka melihat kecuali suaminya. Gak pernah membandingkan suaminya dengan yang lain. Gak pernah dengan drama Korea. Gitu kan? Jadi begini, kalau wanita dia nggak pernah lihat laki-laki lain, udah satu palingan udah ya. Seluruh dunia udah palingan gitu. Ya. Jadi ya apalagi bagaimana kesehatannya ketika seorang istri melihat itu ada laki-laki kan maaf ya. Ada suami saya ada gini aja itu kan gimana? Itu di dunia yang lebih sehat ya. Di surga istri-istrinya maka benar-benar bermanfaat sehingga melihat suaminya sangat ini ya melayani dengan sebaik mungkin
lam yasbun la insuf qablahu wala tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan oleh jin manapun. Benar-benar gak pernah disentuh, gak pernah interaksi, sehingga cintanya begitu sempurna kepada suaminya. Jelas ya maksudnya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, karena saking cantiknya bidadari maka membuat para suami menurunkan makanan. Udah gak perlu dia tertarik karena begitu cantik ya. Luar biasa ya, ini nikmat di surga ya. Kamsar itu makmum ya. Wanita surga itu seperti mutiara yang tersimpan, yang benar-benar bersih, yang benar-benar terjaga. Begitu kita baju putih ya. Allah berfirman juga dalam surah Al-Baqarah, "Annahum najalu wal marjan." Seperti berlian dari segi kinclongnya kan. Bahkan di hadis Nabi sallallahu kami dua hatinya itu hatinya bidadari itu jangan bidadari menjadi cermin bagi suaminya. Luar biasa. Jadi kalau suaminya lihat ya, ada wajah suaminya di hatinya bidadari. Kamu lagi di mana sayang? Lagi di hatimu. Itu benar itu ada hadis ternyata ya. Itu istilah kayak gitu ada hadis ternyata ya. Jelas ya. Jadi benar-benar di hatimu benar-benar ada di hati ternyata gitu ya. Allah buat hati bidadari terlihat ada wajah suaminya di situ ya. Luar biasa ya. Nikmat surga begitu indah ya. Ini itulah surga ya, begitu nikmatnya. Di dunia tidak ada nikmat. Teman nikmat, gak pernah sama. Kalau teman di dunia dibagi, mencela, banyak kekurangan, itu di dunia ya. Gak ada sempurna sama sekali. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Insan ya, "Idza ra'aita sam'a ra'aita na'ima wa mulkan kabira." Ketika kau melihat surga, maka kau melihat seluruhnya dipenuhi dengan kenikmatan. Depan nikmat, belakang nikmat, kanan nikmat, kiri nikmat, atas nikmat, bawah nikmat, semuanya nikmat. Di dunia depan, Allah masa depanku, saya ini sedang masa depanku, saya jadi orang sukses tidak ada. Lihat belakang masa lalu begitu suram masa lalu. Lihat kanan tuh dari situ lah terus habis dengan. Lihat kiri tuh ngomelin. Ya itulah ya. Lihat bawah tuh, coba kaki sakit traveling. Lihat atas satu panas. Itu dunia. Di surga nikmat semuanya. Rohai na'im wa mulkan kabir, kerajaan yang begitu besar. Tafsir tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Insan ini, saking besarnya kerajaan di dunia, apa kerajaan di surga, maka para malaikat harus minta izin kepada penghuni surga. Terus juga Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya mencatatkan hadis tentang orang yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka jahanam. Apa yang dia makan oleh orang ini ya? Entah dia syahadat ada 10 orang, 10 orang. Yang jelas dia terakhir keluar dari surga, dapat keluar dari neraka, terakhir masuk surga. Ini orang yang paling level paling bawah maksudnya dari Nabi Adam sampai akhir zaman nanti ya. Apa kata Allah ya? Kau diberikan kerajaan 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia, orang yang paling bertahan, orang yang paling rendah amal solehnya. 10 kali lipat dunia. Anaknya Amerika seluas apa sih? Kecil Amerika ya. Rusia juga luas, tapi kan gak luas dari dunia. Ini orang paling jelek amal solehnya. Dimasukkan surga, dia jadi 10 kali lipat dunia, jadi raja dari situ. Maka kita izin ya, semua harus izin sama dia, jadi raja beneran. Itulah makanya tadi ya kata Rasulullah, benar-benar nikmat dunia itu cuma setetes dari lautan yang begitu luas ya. Oke lah, sekarang dunia itu keren ya. Anda keren, Anda punya jabatan yang oke, Anda dihormati masyarakat. Itu tidak apa jadi nikmatnya. Jangan berkesimpulan terlalu cepat dengan merasa nikmat di dunia. Anda merasa hebat, Anda merasa luar biasa, Anda punya popularitas, itu gak ada apa-apa dibandingkan dengan akhirat. Jelas ya. Di episode pertama, maaf ya, barangkali ada yang mencatat atau barangkali yang belum mencatat tapi kita catat. Ilmu mahal ya. Satu, kenikmatan dunia akan sirna, sedangkan kenikmatan akhirat kekal abadi. Yang kedua, kenikmatan dunia tidak ada yang sempurna, sedangkan kenikmatan surga pasti sempurna. Tadi sudah kita sampaikan ya. Wanita surga sama wanita Bogor sama beda. Wanita Bogor beda. Ya.
Oke, poin ketiga, kenikmatan dunia memiliki efek samping, kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Raja makanan apa? Gorengan ya, gorengan raja makanan. Tapi ya kalau banyak makan gorengan, kolesterol lah, asam urat lah, itulah di dunia ada efek sampingnya. Koper, itu kan enak bagi orang yang pernah merasa enak sekali ya, kalau balap ya. Tapi efek samping, ada efek sampingnya. Akhirnya dia jadi seperti orang gila ya. Gak jelas ya, akan hilang. Itulah di dunia ya. Tapi di surga, yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'thim. Mereka saling berebut gelas koper dan tidak ada sia-sia dan tidak ada perbuatan dosa. Karena di surga itu tidak ada ini efek samping. Ini malah kalau sama makan, maka dia akan keluar dari hasilnya. Atau dia boleh berapa? Di surga tidak ada beda-beda. Ada kesedawa. Ketika kesedawa mengeluarkan harum